Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia di bulan Februari 2023 masih surplus meski kinerja ekspor impor mengalami penurunan. Surplus neraca perdagangan bulan Februari ini bahkan tertinggi dalam 4 tahun terakhir atau itu tertinggi sejak Mei 2020. Data yang dirilis BPS kemarin menunjukkan nilai ekspor bulan Februari tercatat 21,4 miliar dolar Amerika atau turun 4,15%. Apa yang membuat kinerja ekspor menurun dari bulan sebelumnya dan sektor apa saja yang paling banyak turun? Kita langsung membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, apa kabar? Sehat-sehat. Mas Tauhid, penurunan ekspor ini memang tidak terlalu banyak ya, sekitar berapa, 4%. Tapi ini terjadi sudah 6 bulan berturut-turut. Apakah ini artinya memang kemudian kinerja terutama industri di dalam negeri dan juga kinerja ekonomi global memang sedang menurun, Mas Tauhid? Ya, kalau saya lihat begini, kalau yang lebih dominan karena faktor eksternal ya, memang di luar itu karena di kuartal ketiga 4 itu mulai terjadi gejala penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak mitra dagang kita ya. Kalau kita lihat, saya analisis itu sekitar 6-7 negara mitra dagang kita, penurunan pertumbuhan ekonominya mulai terasa di kuartal keempat begitu. Otomatis permintaan ekspor juga mengalami penurunan. Jadi volume turun. Yang kedua, ada adjustment penyesuaian harga lagi. Jadi di akhir kuartal 2022 ini karena situasi perang sebagian negara sudah mencari substitusi barangnya, itu juga mulai melakukan adjustment sehingga harga kembali mulai turun ya, mulai CPO, kemudian bahan pangan ya, yang masih tinggi hanya batu bara dan nikel begitu. Jadi hanya beberapa komoditas yang harganya masih relatif tinggi, yang lain mengalami penurunan. Akumulasi dari volume dan nilai tadi yang menyebabkan ekspor kita mengalami penurunan. Nah, problemnya adalah ini berdampak ke impor gitu, karena sebagian besar barang ekspor kita itu juga bahan baku penolong itu berasal dari impor. Misalnya barang plastik, mesin, peralatan, kemudian juga elektronik ya, termasuk misalnya untuk sepatu dan sebagainya itu bahan baku utamanya dari impor. Jadi kalau ekspor kita turun, otomatis impor juga mengalami penurunan karena faktor itu sebenarnya begitu. Yang paling banyak atau porsinya paling banyak menyumbangkan penurunan ekspor ini sektor apa ya, Mas Tauhid? Kalau dari sisi nilai itu mesin dan perlengkapan elektrik ya, 355 juta US dollar. Ini banyak ekspor kita, terutama kalau kita negaranya itu ke Amerika dan beberapa negara lain yang memang drop begitu ya. Yang kedua, kalau secara persentase itu adalah bahan bakar mineral. Ini terutama memang harga juga mengalami penurunan. Yang kedua disumbang oleh mulainya penggunaan bahan baku biodiesel dan sebagainya agak tren mengalami kenaikan begitu. Jadi ini yang saya kira memang akhirnya kita importasi mengalami penurunan ya, walaupun kita juga ekspor pada bahan bakar mineral begitu. Ketika beberapa sektor industri yang tadi sudah Anda katakan, Mas Tauhid, memang turun karena permintaan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang memang mungkin sedang tertekan ya, mengalami resesi itu turun, tidak ada bantuan atau tidak ada kontribusi yang bisa menutup dari perkembangan ekonomi Tiongkok ya? Apakah memang belum bisa menutup penurunan permintaan dari Indonesia, dari Amerika Serikat, dan yang lain-lain itu, Mas Tauhid? Agak berat ya, karena kalau kita lihat persentase terbesar kita kan ekspor kita sebagian besar itu adalah Tiongkok ya, baru Amerika, kedua Amerika. Jadi otomatis ada potensi 3 kawasan kalau kita lihat proyeksi Kemendak. Yang pertama di Afrika, yang kedua Timur Tengah, yang ketiga Asia Selatan. Sebenarnya ada 3 wilayah yang kita sebut daerah daerah pasar baru lah begitu. Tetapi memang volumenya masih relatif kecil ya. Afrika kita tahu, walaupun potensi pasar nggak bisa semua bisa ekspor di sana begitu ya. Tapi sebenarnya kalau lihat dari nilai Timur Tengah, nah Timur Tengah ini masih mencari market harga yang lebih murah gitu, karena mereka juga punya hubungan dengan China yang besar. Nah memang yang berat tuh
mengantisipasi pelemahan Tiongkok yang sudah hampir terjadi 2 tahun berturut-turut karena mereka masih blokade COVID-nya kuat begitu ya, sehingga konsumsinya tertahan. Growth mereka pertumbuhan biasanya 7-8%, sekarang hanya 3-4%. Dampaknya ke kita maupun dunia juga terasa banget begitu. Mas Tauhid, kalau kita lihat sebetulnya kan Amerika Serikat juga masih berjuang ya untuk bisa mengendalikan inflasinya, dan akhirnya suku bunga di sana masih mahal. Kita mungkin tidak bisa melihat jangan-jangan di tahun ini bahwa permintaan bahan atau barang jadi dari Indonesia ke Amerika akan membaik. Kalau begitu, apakah memang di tahun ini kita akan lihat kinerja ekspor Indonesia akan terus turun, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya, seperti sekarang 4%-an, atau di menjelang akhir tahun kita akan lihat perbaikan ekspor kita? Saya kira kalau dengan situasi kebijakan The Fed ya maupun ekonomi dunia yang baru tahun depan nih mulai rebound ya, bukan tahun ini, tahun depan. Jadi kemungkinan volume perdagangan kita masih akan terus turun. Jadi kalau kita lihat growth-nya ya di 2000 OECD bukan data kami memperkirakan growth volume di 2022 itu sekitar 20% ya pertumbuhan ekspor. Nah di 2023 ini diperkirakan hanya sekitar 10%. Jadi drop banget. Nah, impor kita yang 2022 hanya 17%, itu juga akan menjadi sekitar 10%. Otomatis saya kira memang situasinya adalah ya dua-duanya akan turun begitu. Jadi sudah mulai tercermin nih dari Agustus sampai sekarang kan kalau kelihatan grafik nilai ekspor sama impor turun meskipun surplus ya. Tapi saya kira surplus pun nih masih semu karena tadi ya yang menikmati ekspor semakin rendah begitu dari periode sebelumnya begitu ya. Ya walaupun surplus masih bisa menyumbang, tapi saya kira implikasi terbesarnya adalah ini akan mengurangi porsi ekspor impor dalam pertumbuhan ekonomi, dan saya kira dampaknya memang agak sedikit melemah lah karena faktor eksternal ini begitu pertumbuhan ekonomi kita. Sejauh ini mungkin boleh disegarkan Mas Tauhid, porsi atau kontribusi ekspor kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berapa persen ya? Ya kurang lebih hampir 17-19% ya, bervariasi. Jadi jadi besar sekali begitu ya. Yang pertama itu konsumsi, yang kedua investasi PMTB, yang ketiga adalah ekspor impor, baru government expenditure gitu ya. Jadi memang dia nomor 3 setelah investasi begitu. Jadi kalau itu tergeser lah, tetap ada ekspor impor tetap tumbuh, tapi growth-nya melemah. Nah ini yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita di 2023 itu. Beratnya adalah yang terkena resesi justru mitra dagang utama begitu. Kalau negara lain sih nggak masalah. Ini yang saya kira harus diwaspadai. Kalau melihat penurunannya sudah 6 bulan berturut-turut, tapi memang gradual ya, tidak terlalu signifikan. Akan seperti ini terus tidak turunnya sampai akhir tahun ini, Mas Tauhid, atau kita harus antisipasi ada penurunan yang lebih besar persentasenya? Saya kira kalau saya lihat ya proyeksi dan tren pertumbuhan ini akan gradual, jadi nggak langsung drop begitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Kita berharap misalnya kenapa ini masih kita gradual, beberapa negara mitra dagang kita seperti misalnya India, kemudian Korea itu masih lumayan lah menyumbang gitu. Jadi ini yang membuat kenapa kita tidak langsung anjlok, karena beberapa negara sumbangan ekonomi terhadap kita masih besar. Se India begitu ya, itu lumayan termasuk terbesar, 5 besar begitu. Jadi dan kita surplus, Filipina surplus. Nah ini yang Amerika kita surplus begitu ya. Jadi saya kira kalau ini ekonominya bertahan maka kita tidak terlampau drastis lah. Tapi ya kita tahu yang menyebabkan ini adalah Cina begitu ya. Cina 20-25% porsinya, pasti dampak ke kita luar biasa besar begitu. Mas Tauhid, ini memang kan faktor yang banyak orang berpikir tidak langsung terkait dengan Indonesia, tapi kan kita sama-sama tahu sebetulnya ini sangat terkait. Perang Rusia-Ukraina yang masih terjadi sampai sekarang, kalau Anda lihat walaupun tidak tahu ya bisa jadi apa tidak, kalau katakanlah berhenti perang itu ya tahun ini Mas Tauhid, itu akan bisa membantu ekspor Indonesia segera, karena kemudian Amerika bisa memulihkan diri, Tiongkok juga memulihkan diri sebagai negara perantara antara Indonesia Amerika,
Atau juga nanti pemulihan kalau itu terjadi hanya akan berlangsung perlahan-lahan? Kalau saya lihat begini, dampak langsungnya itu memang Rusia-Ukraine War itu ke kita itu sekitar 3% ya, Oh, itu dari perdagangan dan sebagainya. Relatif kecil 3%. ya, Oke. relatif kecil ya. Tetapi yang ditimbulkan dari dampak ikutan, dampak tidak langsung ya, Hmm, seperti inflasi, kemudian The Fed dan banyak negara menaikkan suku bunga, iya, dan akhirnya kita menaikkan suku bunga, itu yang kemudian membesar begitu betul. ya. Ya. Jadi kalau itu terjadi, misalnya perang selesai, saya kira memang yang 3%-nya itu akan cepat. Tetapi dampak ikutan dari kebijakan moneter mengantisipasi lemahnya pertumbuhan maupun inflasi, nah itu nggak cepat gitu ya. Jadi itu yang perlahan begitu. Karena tadi inflasi di Amerika untuk kembali misalnya katakanlah inflasi turun, ya otomatis dia nggak akan, kalau lihat grade perkembangannya dia bertahap nih. Sekarang aja baru sekitar 5 sampai 6. Untuk menuju 2, dia bukan hanya dari sisi Iya. menghentikan Iya. perkembangan uangnya ya, monetary policy, tapi di sisi supply ini yang menjadi problem. Nah, supply itu nggak mudah diganti begitu ya, karena banyak kontrak pangan, kontrak Iya. perdagangan dan sebagainya, itu butuh waktu begitu. Saya kira ini gradual. Oke, Mas Tauhid, terakhir ini pertanyaan saya, kalau kemudian produk ekspor yang menurun, itu bisa tidak disubstitusi, dijual ke dalam negeri? Ini pertanyaan awam kan selalu begitu ya, kalau tidak bisa jual ke Amerika, tidak bisa jual kemana-mana, ya jual saja di Indonesia, toh domestic consumption kita masih kuat. Itu bisa begitu atau tidak bisa sebetulnya? Ya, kalau kita lihat ya, agak berat, bisa, tetapi volumenya relatif kecil begitu ya. Karena pertama dari si domestik kita, daya beli kita Ya, itu masih relatif tertahan karena suku bunga, harga BBM naik. Jadi ya, sisi ya. masyarakat begitu. Yang kedua dari karakteristik barangnya begitu ya. Tidak semua barang-barang itu match dengan kebutuhan kita. Misalnya nih, Kemahalan ya, kalau masih dijual di mahal, Indonesia. ya begitu ya. Apalagi misalnya produk sepatu, Ya, tekstil dan sebagainya. Ya ya, saya kira kalaupun dijual ya harus courting besar. Nah ini betul. saya kira besar gitu. Ini yang Oke, saya kira terjadi. Tetapi memang ada beberapa yang bisa disesuaikan, apakah kualitas dan ya, sebagainya. Industri harus banyak melakukan modifikasi agar masuk di baik. barang kualitas kita begitu, Mas. Baik, kondisi ekonomi global masih sangat dinamis. Semoga kita bisa sama-sama bertahan ya menghadapi dinamika ini. Untuk saat ini terima kasih Betul. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Tauhid. Selamat pagi, Bang Leo.